Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk melihat video tentang database design. Untuk video yang pertama, kita akan membuat playlist tentang database design, di mana yang nantinya akan memiliki beberapa materi, dari mulai pengenalan basis data, konseptual, logical, model dan fisikal, PRD, relation basic, normalisasi, denormalisasi, baru kita masuk ke database management system dan juga SQL. Oke, kenapa perlu untuk pemodelan database atau database design? Sebelum kita membuat atau membuild sebuah database, alangkah baiknya atau bagusnya kita membuat rancangannya dulu. Kalau sudah kita rancang, kita analisis, baru kita build database-nya. Oke. Nah, untuk memulai playlist sekarang atau tentang pengenalan database atau basis data, kita perlu tahu dulu nih, apa sih bedanya data, informasi, dan basis data. Jangan sampai kita salah arti data itu ya MySQL atau data itu ya Postgre, seperti itu. Nah, data di sini adalah sesuatu yang memiliki arti bagi penerimanya atau sesuatu yang belum diolah. Berbeda dengan informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model. Jadi kita bisa menggunakan model tertentu untuk mendapatkan informasi. Jadi sebuah data atau beberapa data kita collect, lalu kita menggunakan sebuah model atau sebuah rumus yang akan menjadikan sebuah informasi yang nantinya dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi si penerimanya. Bentar, saya ganti ini dulu deh. SMP, biar kelihatan. Oke. Mungkin kita bisa lihat dari perbedaan data dan informasi. Kalau data ya tadi, setiap siswa mendapatkan sebuah nilai. Misalkan bahasa Indonesia nilainya 80, ya sudah 80 nilainya. Lalu si B itu nilainya 90, ya sudah. Kita bagi kaprodi atau pimpinan program studi atau universitas yang nilai 80 ya sudah gitu. Beda halnya kalau kita olah dengan misalkan rumus rata-rata, kita akan mendapatkan berapa sih nilai rata-rata dari sebuah kelas. Oh, ternyata nilai rata-ratanya 80 nih, baik. Berarti kelas ini termasuk kelas yang baik misalkan. Lalu kita olah lagi nih menjadi satu program studi. Oh, ternyata rata-ratanya nilainya 80 atau rata-rata IPK-nya 3,50. Nah, baiknya untuk akreditasi atau untuk penilaian program studi nantinya. Seperti itu. Itu bedanya antara data dan informasi. Baru kita masuk tentang apa sih basis data. Basis data adalah kumpulan data terpusat dan terstruktur yang tersimpan pada sistem komputer. Folder di dalam program dalam Windows Explorer itu ya termasuk juga ke dalam basis data, cuman bukan database management system. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa bedanya basis data dengan DBMS, database management system. Oke. Nah, basis data ini harusnya mereka memiliki menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan juga menghapus saat si user itu perlu. Di dalam file explorer di Windows juga kita bisa menghapus file, kita bisa meng-create file. Itu juga disebut basis data, tapi bukan database management system. Lalu
Untuk database biasanya dikelola oleh database administrator atau DBA. Ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk jika terjadi apa-apa nih, misalkan database-nya korup, database-nya terhapus, atau ada anomali, dia yang bertanggung jawab. Ini ada history dari database, dimulai dari 1960-an, lalu masuk 1970 sampai 72. Si EF Code ini mengusulkan model relasional untuk database. Lalu 78, Chen mengusulkan model hubungan entitas untuk database design. Lalu 80-an munculnya SQL. SQL menjadi standar digunakan di beberapa database. Lalu masuk 90-an, mulai boomingnya internet atau WWW, dan saat ini pertumbuhan database itu cukup pesat. Kita bisa melihat beberapa database DBMS seperti MySQL, Postgre, Mongo, Access, SQL Server, dan lain sebagainya. Terus apa sih hubungannya antara pemodelan data dengan database tadi? Pemodelan data atau database design adalah langkah pertama dalam proses pengembangan basis data. Jadi kalau kita sebagai arsitek, pasti kita akan membuat rancangannya dulu atau rancang bangunannya dulu. Ini rancangan bangunannya sudah oke atau belum, sudah baik atau belum, sudah memenuhi standar atau belum. Nah, setelah kita rancang, baru kita build atau kita bangun gedungnya, misalkan kalau kita sebagai arsitek. Sama seperti di database, kita harus apa sih yang diperlukan dalam bisnis proses tersebut, kita harus analisis dulu nih. Lalu kita akan buat diagram organisasi data tersebut dalam diagram hubungan entitas, atau kita biasanya buat dengan ERD, Entitas Relation Diagram. Nah, di tahap analisis ini, misalkan kita akan membuat sebuah sistem yang namanya penerimaan mahasiswa baru. Dalam penerimaan mahasiswa baru itu, kita perlu data apa aja sih? Kita menyimpan data apa aja? Misalkan yang pertama, kita akan menyimpan data si pendaftar. Kapan dia daftar, kapan dia bayar. Lalu kalau sudah bayar, dia mengisi data full, misalkan seperti orang tuanya siapa, asal sekolahnya di mana, lalu tesnya dapat nilai berapa, lulus atau tidak, lalu dia memilih program studi apa. Nah, itu kita harus tahu nih alurnya dari awal dia mendaftar sampai dia lulus, misalkan. Itu kita harus tahu bisnis prosesnya seperti apa agar kita merancang database-nya lebih efisien gitu. Jadi tidak menyimpan duplikat data. Misalkan nama sudah tersimpan di database pendaftar nih, tapi di database lulusan menyimpan nama lagi. Nah, itu kan tidak efisien menyimpan datanya. Suatu waktu misalkan namanya salah, yang diupdate itu apakah yang di pendaftar atau yang di lulusan, seperti itu. Itu yang perlu kita cermati sebelum kita membuild sebuah database. Lalu pada saat ini penggunaan basis data sudah sampai mana, atau siapa aja sih yang menggunakan basis data? Kalau teman-teman biasa menggunakan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, secara tidak langsung kita sudah menggunakan basis data. Contohnya lagi di sini perbankan. Untuk menyimpan data pelanggan, terus rekening, terus transaksinya, kapan kita menyimpan uang, kapan kita menarik uang, berapa sisa saldo kita di ATM. Secara tidak langsung di situ kita menggunakan sebuah basis data atau database. Atau di Facebook tadi, di Facebook itu database-nya foto kita, lalu
teks yang kita buat atau pesan yang kita kirim atau pesan yang kita terima itu menggunakan database juga. Nah, baru kita masuk ke database management system. Jadi database management itu sebuah sistem yang terorganisir yang bisa memanage data kita. Contohnya seperti MySQL. Kita bisa menggunakan query untuk mengambil, mengupdate, mendelete, memodifikasi data yang ada di database kita. Kita akan bahas lebih lanjut tentang DBMS nanti di video atau di materi terakhir. Salah satu contohnya tadi MySQL, Access, Oracle, SQL Server, MongoDB, dan lain sebagainya. Sekian materi pertama untuk playlist database design. Mudah-mudahan bisa mencerahkan atau menambah pemahaman teman-teman tentang database design. Jangan lupa atau jangan kelewat untuk video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.